Shalom, selamat pagi semuanya. Terasa cepat sekali Bapak Ibu, hari Senin, sekarang sudah hari Sabtu kembali. Nah, di hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai hidup penuh pengharapan. Kata pengharapan ini tentu lazim kita dengar, terutama kita sebagai orang tua yang memiliki harapan kepada anak-anak kita. Tidak ada satupun orang tua yang, artinya orang tua yang sehat, gitu, yang tidak memiliki harapan bagi anak-anak kita. Harapannya itu apa? Agar mereka memiliki masa depan yang baik. Nah, atas pengharapan itu, orang tua tentunya mau memberikan sepenuh hidupnya dengan bekerja keras, dengan mengusahakan semampunya untuk mempersiapkan bagi anak-anaknya agar pada akhirnya anak-anak memiliki pengharapan bagi masa depan. Dengan cara apa? Mereka kita didik, kita ajar. Barangkali didikan ajaran kita itu membuat mereka tidak senang, tetapi kita tahu persis bahwa apa yang kita ajarkan pada akhirnya itu memberikan satu bekal bagi kehidupan mereka di masa depan. Kita menyekolahkan mereka, sekalipun konsekuensi dari keputusan kita menyekolahkan mereka itu tentu kita harus bekerja keras memenuhkan segala kebutuhan yang terkait dengan sekolah mereka. Nah, demikian halnya dengan Bapak kita, dia memberikan pengharapan pada kita, pengharapan bagi masa depan kita. Nah, namun seringkali pikiran kita membayangkan hal ini sudah begitu rumit atau susah. Kalau orang tua memberikan harapan pada anaknya, tentu kita akan melakukannya tadi dengan usaha yang keras untuk benar-benar mempersiapkan mereka, akhirnya bisa meyakini bahwa pengharapannya atas kita itu benar-benar pengharapan yang sesungguhnya dia lakukan dengan komitmen yang luar biasa, sehingga masa depan kita itu benar-benar dalam jaminannya sepenuhnya. Nah, kita memang harus mengetahui apa yang dimaksudkan pengharapan itu dan bagaimana Allah melakukannya sehingga kita benar-benar memiliki pengharapan. Kita akan baca di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi, kata pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita, bagi anak-anaknya, tentu anak-anak yang huios, ya, Ibrani 12 ayat 8, anak-anak yang mau diajar, bukan notos, anak-anak haram. Benar-benar memiliki satu pengharapan, karena dia sudah melahirkan kita kembali dari kematian Kristus. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau orang tua kita menaruhkan harapan kepada kita dengan bekerja keras, tetapi Bapa kita menaruhkan pengharapan dalam hidup kita karena dia sudah memberikan anaknya mati untuk melahirkan kita kembali. Terus yang berikutnya adalah
ayat 5. Yang kedua, dia memberikan pengharapan karena kita dipelihara di dalam kekuatan Allah karena iman. Jadi saudaraku, kita saat ini memang berada dalam situasi yang sulit, tetapi pemeliharaan Allah itu menjadi satu kepastian, karena itu satu paket di dalam Dia memberikan pengharapan kita, selain Dia sudah memberikan anaknya mati bagi kita. Jadi barangkali firman ini memberikan satu fondasi yang baru bagi keyakinan kita, bahwa kita di dalam anugerahnya, kita pasti dipeliharakan oleh Allah. Apapun sulitnya keadaan ini, betapapun mengkhawatirkannya dalam pikiran yang wajar sebagai manusia, tetapi satu hal yang kita yakini, satu hal fakta yang kita sudah terima, bahwa kita di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Ayat 6 dan ayat 7, ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Jadi kita pantas untuk bersuka cita, kita selalu memiliki alasan untuk kita tenang, karena kita dipelihara oleh Allah. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kita sudah belajar mengenai kelimpahan. Orang seringkali hanya terpaut hatinya oleh emas, tapi fana, tetapi kita seharusnya memiliki pandangan yang jauh lebih bernilai dan bermakna, karena ketertarikan hati kita pada emas yang tidak fana, yaitu kemurnian iman. Yang diuji kemurniannya dengan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi, saya renungkan firman ini memberikan satu gambaran yang clear, yang jelas sekali pada kita, bahwa kita tidak takut menghadapi situasi apapun, karena Allah telah memberikan jaminan masa depan kita yang penuh dengan harapan. Apa buktinya? Yang pertama, Dia sudah memberikan anaknya mati bagi kita. Itu satu fakta yang secara historis bisa dipertanggungjawabkan. Bukan satu kepercayaan kosong, tetapi secara historis bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kita dipelihara di dalam kekuatan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita terus bersemangat, kita terus menjalani hari-hari kita dengan agenda-agendanya Allah untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.